pada malam hari ini. Nah, kedatangan saya pada malam hari ini itu untuk melakukan penkes kepada Bapak dan Ibu. Karena pada penyuluhan ini diharapkan kepada Bapak dan Ibu dapat mengetahui kanker ovarium stadium 3 dan lebih khususnya Bapak dan Ibu mengetahui apa itu definisi, tanda dan gejala, penyebab dan faktor resiko, bedah pengangkatan rahim, kemudian kemoterapi dan fase-fase dalam menjelang ajal. Nah, sebelum kita masuk dalam materi, sebelum itu saya mau bertanya kepada Bapak dan Ibu, apakah kalian mengetahui apa itu kanker ovarium? Menurut saya, Sus, ovarium itu adalah terdapatnya benjolan pada bagian perut. Baik, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan kepada Bapak dan Ibu apa itu kanker ovarium. Nah, kanker ovarium adalah kanker yang tumbuh dan berkembang pada ovarium atau indung telur. Nah, jadi kanker ovarium itu adalah kanker yang tumbuh dan berkembang pada ovarium atau indung telur. Kanker ovarium terdapat di salah satu ataupun kedua ovarium. Nah, pada fase ini kanker telah menyebar di luar panggul, ke dalam rongga perut, atau ke kelenjar getah bening. Nah, seperti yang sedang Ibu rasakan pada saat ini, kanker Ibu sudah menyebar di bagian perut. Kemudian tanda dan gejalanya. Tanda awal gejala dari kanker ovarium yang umum dirasakan oleh seseorang yang telah terkena kanker ovarium yaitu 1. Perut selalu terasa kembung. 2. Pembengkakan pada perut. Kemudian sakit perut, penurunan berat badan, cepat kenyang, mual, dan perubahan pada kebiasaan buang air besar. Nah, jadi terjadinya proses kebiasaan buang air besar yang tidak lancar, yaitu terjadinya konstipasi, kemudian frekuensi buang air kecil yang meningkat, dan sakit saat berhubungan intim. Nah, bagaimana tanda dan gejala kanker ovarium stadium 3 yang sedang Ibu jalani pada saat ini? Yaitu terjadinya pembengkakan pada perut, kemudian penurunan berat badan, kehilangan nafsu makan, dan juga mengalami sakit punggung bagian belakang. Nah, sekarang bagaimanakah penyebab dan faktor resikonya? Nah, penyebab dan faktor resiko dari kanker ovarium yaitu 1. Karena adanya perubahan atau mutasi genetik pada sel-sel ovarium. Nah, ketika terjadinya perubahan mutasi genetik pada sel ovarium, maka sel tersebut menjadi abnormal. Jadi ketika sel menjadi abnormal, dia akan tumbuh dan cepat sehingga tidak terkontrol, sehingga Ibu mengalami yang namanya kanker ovarium. Kemudian bagaimanakah faktor resikonya? Faktor resikonya itu seperti usia Ibu pada saat ini usianya 55 tahun. Jadi itulah sebabnya mengapa Ibu mudah terkena penyakit kanker ovarium. Kedua yaitu merokok. Kemudian ketiga, menjalani terapi penggantian hormon saat menopause. Kemudian keempat, memiliki anggota keluarga yang menderita kanker ovarium. Nah, ini yang dinamakan dengan faktor genetik. Kemudian menderita obesitas yaitu kegemukan. Nah, histerektomi. Nah, histerektomi ini adalah bedah atau pengangkatan rahim seperti yang telah Ibu jalani, yaitu pengangkatan rahim. Nah, pengangkatan rahim ini merupakan metode pengangkatan rahim yang paling sering dilakukan. Nah, tindakan ini bertujuan untuk mengangkat rahim, induk telur, dan tuba falopik atau saluran induk telur. Nah, jadi karena Ibu sudah melakukan yang namanya pengangkatan rahim, jadi untuk mempercepat proses yang namanya penyembuhan Ibu, hal-hal yang boleh dianjurkan kepada Ibu untuk dilakukan yaitu 1. Beristirahat yang cukup. Nah, jadi karena Ibu ini baru menjalani yang namanya pengangkatan rahim, jadi Ibu harus beristirahat yang cukup. Kemudian yang kedua, aktif bergerak. Misalnya Ibu berjalan-jalan di rumah, di luar ruangan. Setelah itu, hindari aktivitas yang terlalu berat, misalnya mengangkat barang yang berat. Nah, kemudian Ibu dan Bapak harus menunda aktivitas seksual. Jadi aktivitas seksual bisa kalian lakukan kembali 6 minggu pasca operasi. Kemudian
kemoterapi. Nah, apalagi ibu pada saat ini sedang dalam proses kemoterapi. Kemoterapi merupakan prosedur lanjutan untuk menyingkirkan sel-sel kanker yang masih ada di tubuh setelah operasi. Nah, jadi kemoterapi ini biasanya ibu akan diberikan obat-obatan. Obat-obatan tersebut bisa melalui oral dan bisa juga melalui infus. Nah, jadi dalam kemoterapi tentunya ada efek samping. Nah, efek sampingnya seperti rambut rontok, ruam di tangan dan kaki, luka pada mulut, berat badan menurun, dan selain itu juga ibu akan mengalami mual dan muntah, dan sehingga kehilangan selera untuk makan. Jadi, karena ibu sekarang sedang menjalani yang namanya kemoterapi, tentunya ada pantangan. Nah, jadi ibu tidak boleh mengkonsumsi sayuran yang mentah. Nah, sayuran yang mentah ini bisa menyebabkan ibu mengalami yang namanya keracunan makanan dan juga menyebabkan infeksi. Nah, ketika ibu mengkonsumsi makanan yang mentah, maka ini akan memperlambat proses kemoterapi. Kemudian yaitu makanan yang pedas. Nah, ketika ibu memakan makanan yang pedas, ini akan memperparah gejala mual dan menimbulkan rasa sakit di mulut dan di tenggorokan ibu. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, jadi efek sampingnya tadi mual, muntah, dan ini akan memperparah proses dari kemoterapi ibu. Kemudian jeruk dan berbagai makanan asam. Nah, jadi jeruk dan berbagai makanan asam akan menimbulkan nyeri pada bagian perut ibu dan juga menyebabkan risiko sembelit. Makanan yang digoreng. Nah, jadi makanan yang digoreng ini menimbulkan rasa mual dan menimbulkan nafsu makan ibu menjadi hilang. Setelah itu, makanan yang digoreng ini mengandung tinggi lemak. Jadi ketika ibu banyak lemak, ini akan memperlambat proses kemoterapi. Nah, tentunya makanan yang dianjurkan seperti misalnya makanan yang mengandung serat tinggi seperti misalnya pisang, sayur-sayuran, buah-buahan. Dan juga ibu harus makan dengan porsi kecil tetapi sering. Kemudian hindari makanan yang dalam keadaan panas karena ini akan menyebabkan luka di mulut dan di tenggorokan ibu. Nah, menjelang ajal. Nah, menjelang ajal ini merupakan bagian dari kehidupan orang di mana ini proses menuju akhir hidup seseorang atau misalnya itu kematian. Nah, proses menjelang ajal ini ada 5 fase, yaitu pertama fase menolak. Nah, fase menolak ini yaitu keadaan tidak menerima, di mana kita mengatakan mengapa ini terjadi pada diri saya. Kemudian marah. Nah, pada proses marah ini kita mengancam orang lain, bahkan kita mengatakan, kenapa ini terjadi kepada saya, seharusnya ini tidak boleh terjadi. Kemudian pada tahap marah ini kita melampiaskan kemarahan kita kepada orang yang dekat sama kita, terutama keluarga. Kemudian fase menawar. Nah, pada fase menawar kita malah menimbulkan kesan sudah dapat menerima apa yang terjadi dengan diri kita, tetapi kita mengatakan, ya Tuhan, jangan saya mati dulu, berharap Tuhan akan memberikan harapan lagi. Kemudian akan terjadi kemurungan atau yang namanya depresi. Nah, pada tahap kemurungan atau depresi, kita cenderung tidak banyak bicara. Kita kebanyakan menangis. Terakhir itu fase menerima. Nah, pada fase menerima ini adalah kita sudah menerima apa yang terjadi di dalam diri kita. Jadi fase yang keempat yang saya jelaskan tadi, fase tersebut sudah hilang dalam diri kita. Kita mau menerima apa yang terjadi dan sudah ingin bertemu dengan keluarga terdekat kita dan juga menerima kondisi kita menjelang kematian. Baik Bu, saya sudah menjelaskan materi yang saya sampaikan tentang kanker ovarium stadium 3. Nah, sekarang saya memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu
Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu? Ada sus, saya ingin bertanya, mengapa wanita yang berusia 55 tahun ke atas dapat menyebabkan kanker ovarium? Baik Pak, saya ingin menjawab pertanyaan Bapak, di mana pertanyaan Bapak adalah mengapa wanita yang berusia 55 tahun ke atas dapat menyebabkan kanker ovarium. Nah, jadi wanita yang berumur 50 tahun ke atas dapat menyebabkan kanker ovarium karena wanita yang berumur 50 tahun ke atas ini akan terjadi yang namanya ketidakseimbangan progesteron dan estrogen dalam tubuh wanita sehingga lapisan rahim menebal dan ini akan memicu terjadinya sel kanker. Oh, apakah ada yang ingin ditanyakan juga? Sebenarnya sus, saya bukan bertanya, namun saya capek, lelah, lemah dengan menghadapi situasi seperti ini, terlebih penyakit yang saya derita. Ya sus, kami juga. Baik Ibu, baik Pak. Jadi Bapak dan Ibu tidak boleh lelah, harus tetap semangat karena meskipun Ibu sudah dinyatakan mengalami yang namanya kanker ovarium, tetapi umur Tuhan yang menentukan. Siapa tahu Tuhan ada rencana yang lain dari semua yang Ibu derita pada saat ini. Kita serahkan semua kepada Tuhan dan kita banyak berdoa kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang memberikan jalan keluar dari semua pergumulan Bapak dan Ibu. Baik Pak, Bapak selaku suami juga harus tetap memberikan semangat dan dukungan kepada Ibu. Siapa lagi yang akan memberikan dukungan dan semangat kepada Ibu selain Bapak? Jadi, karena semangat dari Bapak, Ibu juga akan tetap semangat menjalani proses dari kemoterapi ini. Bapak dan Ibu, setelah kalian juga bertanya, saya akan mengevaluasi hasil dari materi saya ini. Jadi, saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu. Nah, pertanyaan saya mudah. Nah, pertanyaan saya itu, anjuran apa yang boleh dianjurkan kepada Ibu pada saat ini karena sedang mengalami kemoterapi? Anjuran yang dianjurkan kepada saya itu makan makanan yang berserat dan menghindari makanan yang pedas. Baik Ibu, jadi Ibu dan Bapak sudah mengetahuinya. Saya sangat senang Bapak dan Ibu bisa mengetahui apa itu kanker ovarium stadium 3. Nah, jadi kanker ovarium ini adalah kanker yang tumbuh dan berkembang pada ovarium atau induk telur. Seperti tadi yang saya jelaskan, ovarium adalah kanker yang tumbuh dan berkembang pada ovarium atau induk telur, atau juga dua organ yang berada di sisi kanan dan kiri rahim. Baik Ibu, baik Pak, saya telah selesai melakukan pendidikan kesehatan kepada Ibu mengenai kanker ovarium stadium 3. Nah, semoga ini dapat meningkatkan kesehatan Ibu dan juga dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Ya sus, terima kasih. Ya sus, terima kasih. Baik, saya permisi dulu ya Bu, ya Ya Pak. sus.